Halo, bertemu kembali bersama saya Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo di program Ini Budi. Kali ini saya akan berbincang dengan seorang saudara box office, film-film box office, seorang produser juga yang sekarang sedang menyiapkan sebuah film superhero-nya Indonesia, Gatot-Kaca, Mas Hanung Bramantyo. Terima kasih Mas, udah bersedia berbincang dengan saya gitu. Jadi sudah sampai mana proses Gatot-Kaca ini? Gatot-Kaca sudah hampir selesai editing. Editing itu kan dibagi dalam tahap 2, editing yang sifatnya gambar, terus kemudian ada editing yang kedua sifatnya bersama dengan komputer grafik, animasi, terus kemudian ada efek-efek gitu kan. Karena kebetulan kan kalau kita ngomongin tentang Gatot-Kaca kan berarti ada adegan terbang. Maunya Gatot-Kaca nggak ada terbang kan gitu kan. Kan orang kan menganalogikan Gatot-Kaca itu kan Superman-nya Indonesia ya kan, makanya kemudian ketika ada judul Gatot-Kaca pasti orang akan menanti kapan terbangnya kan gitu kan. Nah karena ada terbang maka kemudian kita menghadirkan seorang animator, terus kemudian seorang yang ahli di bidangnya komputer grafik. Nah di situ kemudian masuk dalam tahap kedua itu yang saya bilang. Nah tahap pertama udah selesai, insya Allah udah selesai. Semalam tadi itu pada saat kita buka puasa, kemudian menjelang tarweh kita preview sampai jam 10, baru kemudian di situ sudah diputuskan untuk ini kita selesai, kita lock untuk tahap pertama. Tinggal kita memasuki tahap kedua yaitu tahap animasi. Berapa lama itu tahap yang berikutnya itu? Sampai kemudian siap ditayangkan gitu. Sebetulnya normalnya itu tuh sebetulnya 6 bulan itu paling cepat. Itu 6 bulan paling cepat karena tergantung tingkat kesulitan pada saat membuat animasinya. Kalau misalnya kita membutuhkan animasi semuanya 3D, ya kan, wah itu bisa kurang tuh kalau 6 bulan kurang. Tapi karena di sini 3D-nya hanya sekitar 1 menit, 1,5 menit. 3D-nya hanya pada saat terbang. 3D-nya hanya pada saat terbang. Jadi dalam satu film itu totalnya cuma 1 menit. 1 menit, ya kan. 1 menit paling banyak 2 menit gitu kan. Itu sih tidak begitu memakan waktu 2 tahun, 3 tahun segala macam. Jadi untuk membuat adegan 1 menit, 2 menit itu perlu waktu 6 bulan? Perlu waktu 6 bulan. Wow. Jadi itu apa aja sih Mas yang dikerjakan untuk membuat? Yang dikerjakan pertama modeling, ya kan, modeling dulu bentuknya kayak apa, ya kan. Kalau misalnya Mas Budi mau di 3D-kan, ya kan itu bisa sekali. Bisa dimodelkan jadi gitu ya? kemudian Mas Budi difoto 360 derajat, ya kan, dari atas sampai difoto, dari kemudian itu dijadikan model. Nah demikian juga dengan Gatot-Kaca, ya kan. Jadi kan Gatot-Kaca sudah ada armorinya kan, sudah ada seragamnya lah tanda kutip kan. Nah seragamnya itu kemudian difoto 360 derajat atas bawah apa segala macam. Jadi kayak masuk dalam sebuah bola gitu loh. Dan tapi isinya itu kamera semua gitu kan. 3D tapi kemudian dimodelkan. Nah setelah dimodelkan, udah ada model 360 derajat, baru kemudian digerakkan. Mau digerakkan terbang, mau digerakkan jatuh, dibanting apa segala macam. Itu semua udah komputer ya? Udah komputer gitu. Nah, sebetulnya kalau mau lebih detail lagi, biar 3D-nya itu sesuai dengan gerakan orang, jadi gerakan orangnya juga harus dikasih kamera titik-titik begitu, agar supaya bisa gerakannya bisa sama kayak orang. Jadi si modelnya tadi itu, misalnya saya menjadi armorinya tadi yang udah difoto, misalnya saya modelnya pakai saya gitu kan. Nah, ketika saya nonjok, dia akan ikut nonjok gitu. Ini pengalaman Mas Hanung pertama ya untuk membuat film ini pertama. Superhero. Ini kan kayak Marvel, kayak DC gitu kan. Ini apa yang jelas-jelas berbeda dengan film-film sebelumnya dari Mas Hanung? Jadi biasanya kan saya membuat drama gitu kan. Nah, drama itu
aksi reaksi gitu kan, Oke. aksi reaksi antara apa namanya pemain satu dengan pemain yang lainnya. Nah, biasanya drama itu tuh ada cerita-ceritanya itu selalu seputar pasti pasangan, ya kan? Ada laki-laki sama perempuan. Dan ketika perempuan bilang aku sayang sama kamu, kemudian si Dijawab. reaksinya menjawab kan, saya juga sayang sama kamu. Iya. Nah, di dalam aksi reaksi itu pasti ada perasaan yang muncul. Oke. Artinya ada ekspresi ya Oke. kan yang muncul apa segala macam, sehingga ketika dia ngomong aku sayang sama kamu terus dijawab aku juga, penonton juga merasakan Iya. ketika dia juga dinyatakan cinta Iya. kan gitu kan Atau sama sebaliknya pasangannya ditolak atau gitu. sebaliknya atau ditolak, itu harus melibatkan perasaan. Nah, kalau di dalam action dan superhero semua menggunakan seperti itu, ya kan? Cuma bedanya tensinya berbeda. Tensinya berbeda. Terus kemudian ditambah lagi ketika ada unsur komputer grafik, juga komputer grafiknya harus berdasarkan perasaan itu. Kan susah kan? Jadi Misalnya gini. seperti ini, saya nggak suka sama Mas Budi, ya kan? Terus Mas Budi saya tonjok, gitu kan? Tidak bisa terus kemudian hanya sekedar nonjok aja nggak bisa. Tapi harus ada perasaannya dulu sebelum nonjok. Ekspresinya. Jadi ekspresinya dulu gitu. Terus ketika ketonjok, das gitu kan? Kita ketonjok, nggak bisa terus kemudian guling begitu aja, nggak bisa, jatuh begitu aja nggak bisa. Meskipun itu sudah cukup, ya kan? Tetapi harus ada close up-nya pada saat dia kesakitan. Oke. Terus kalau perlu keluar darahnya, itu dramanya di Di situ. spot-spot di zoom in gitu. Di close up, bahasanya itu di close up. Tapi itu film itu pun film-film sebelumnya juga bukannya begitu Mas. Film drama yang lain yang Kalau di drama ya memang harus ada close up, harus apa. Tapi biasanya kalau orang yang tidak terbiasa membuat film Superhero. film action dan superhero, itu hal seperti itu diabaikan. Orang mengiranya ya udah yang berantem ya udah berantem gitu aja. Tapi ternyata di dalam berantem itu ada drama. Gitu loh. Drama kalau tadi itu kan perasaan cinta, ini adalah perasaan kebencian dan saling bunuh. Oke. Nah, seorang sutradara kan nggak pernah punya pengalaman membunuh orang, Thomas, kayak gitu loh. Kalau jatuh cinta ditolak kan sering, Sering. Berkali-kali ya. berkali-kali. Tapi kan bunuh orang kan nggak bisa, kan gitu kan. Jadi pada saat mau adegan mukul ngebunuh itu kan harus ada perasaan sutradara yang harus ikut kan, ya kan. Nggak cuma pemain, sutradara pun juga tidak bisa yang ngomong lu kurang killer dong, nggak bisa gitu, ya kan. Harus sutradara harus mengarahkan motifnya apa. Kenapa saya harus membunuh dia? Sebagaimana kenapa saya harus menyatakan cinta kepada pasangan saya? Kan motif itu yang harus dipahami oleh sutradara. Nah, saya yang terbiasa bikin drama agak kaget, agak kewalahan. Apa yang dilakukan? Saya apa? Terus apa yang dilakukan? Nah, di situ saya minta bantuan sama memang fighting koreografi. Oke. Jadi memang bagian tapok-tapokan, ya kan itu ada sutradaranya sendiri. Oke. Ya kan ada sutradara sendiri. Dari situ saya ngajak Cap Hendra yang terbiasa waktu itu juga ikut menangani The Raid, ya kan. Terus kemudian Gundala juga gitu kan. Terus kemudian ada teman saya, partner saya juga namanya Exjo, ya kan. Itu yang biasa nemenin saya bikin CGI, ya kan. Ternyata dia juga seorang sutradara yang juga seorang sutradara yang punya visi superhero. Nah, dia pernah nanganin film saya Sultan Agung yang adegan perang Batavia itu dia enggak perang Batavia. Oh, yang di lapangan, yang di perang Batavia itu tuh dia yang melakukan direction, ya kan. Nah, kadang-kadang kalau orang tidak pernah melakukan direction di bidang action, itu close up itu kadang-kadang nggak tergambar, nggak dapat gitu kan. Nah, itu saya belajar banyak dari Exjo itu. Oke, saya sebelum lebih jauh, saya pengen tahu nih membuat sebuah film superhero, ada animasinya, apalagi kan kemarin juga habis selesai Adit Sopo Jarwo ya, The Movie itu kan, ini kan animasi juga. Nah, ini satu step yang memang Mas Hanung bayangkan setelah film-film drama gitu, terus wah saya pengen bikin superhero, atau memang karena trennya sekarang lagi ke situ gitu kan, demamnya lagi ke situ, atau mungkin karena ada kesempatan aja gitu. Ya, karena saya memang sudah lama banget kepengen membuat film superhero, apalagi Mahabharata. Ya kan, bahkan saya itu pernah bernazar pada saat itu mungkin film Mahabharata, ya kan, mungkin film Mahabharata adalah film terakhir saya bilang begitu. Obsesinya seperti itu, karena memang mau apa lagi di dalam mau apa lagi setelah itu, karena Mahabharata itu kan
berbicara tentang manusia, nggak cuma berbicara tentang duel, tentang peperangan, tentang intrik, tapi berbicara tentang manusia. Iya. Manusia Dan baik dan kolosal manusia lagi. jahat. Ya kan nggak cuma sekedar kolosal, tapi Iya. sebenarnya kan berbicara tentang manusia, baik manusia baik maupun manusia jahat. Nah, menariknya dalam Mahabharata dibandingkan dengan epos-epos yang lainnya seperti Ramayana dan sebagainya itu, di dalam Mahabharata itu di dalam kebaikan ada keburukan dan di dalam keburukan ada kebaikan. Jadi nggak hitam putih. Nggak hitam putih. Jadi ketika saya mau membuat film Mahabharata itu saya seperti apa ya, menjalani akhir dari perjalanan saya dari pembuatan film Brownies pertama kali, 2000, bahkan jauh sebelum itu 2004 ya. gelas-gelas berdenting ya kan, gelas-gelas sinetron apa kemudian itu kan berbicara tentang manusia. Nah, puncaknya adalah Mahabharata. Dalam Mahabharata mau ngomongin tentang manusia jenis apa, itu ada semua dalam Mahabharata gitu loh. Nah, tiba-tiba mendapatkan kesempatan. Untuk Tadinya kan Pak Hasmi sebagai pemilik Gundala itu kan pernah mempercayakan Gundala kepada saya gitu kan. Ini universe-nya sama ya? Beda. Ini ya, Beda. Jadi pernah membicarakan saya dan pada saat itu hampir nyaris Gundala mau saya kaitkan dengan Mahabharata. Gitu kan. Toh juga sebetulnya kan menurut ceritanya Pak Hasmi, Gundala kan diambil dari Gundolo, itu petir gitu kan segala macam gitu kan, dan mengkaitkan tentang epos-epos sejarah seperti Ki Ageng Selo dan sebagainya gitu kan. Artinya ada klenik dan mitologisasi Jawa yang erat hubungannya dengan Gundala kan. Itu makanya mau saya gabungkan di situ gitu kan. Tapi kalau ternyata kesempatannya jatuh kepada Joko Anwar, ya udah akhirnya terus kemudian saya mengambil epos Mahabharatanya itu saya berikan kepada nanti yang lain apa gitu kan. Nah, kebetulan ternyata oleh Mbak Ayi waktu itu produsernya Tanda Tanya, saya ditelepon ditawarin untuk membuat film Gatot Kaca. Wah, ini pas judulnya aja udah Gatot Kaca, ya udah saya nggak perlu harus mengkait-kaitkan Mahabharata dengan yang lain. Gatot Kaca sudah masuk dalam universe Mahabharata. Jadi ini kesempatan ya, ada kesempatan. Tapi juga ada mimpi. Ada obsesi ke depan. Tapi Gatot Kaca sama Mahabharata kan nggak nyambung kan? Nyambung dong. Ya, nyambung. Gatot Kaca itu anaknya Bima kok. Bima itu kan Pandawa. Oh iya, oke. Iya kan. Kalau Rama Sinta nggak masuk. Rama Sinta itu Ramayana, Anoman itu Ramayana. Gatot Kaca anaknya Bima ya? Anaknya Bima. Di Pandawa 5 ya? Pandawa 5. Oke. Gitu. Iya. Nah, Gatot Kaca ya seperti juga film-film Marvel atau apa itu sebenarnya ya ini film 2 jam gitu. Tapi kan sebenarnya biayanya gede banget ya Mas. Iya. Nah, ini kalau pengalaman Mas Anung biaya film biasa dengan film Gatot Kaca itu bisa dibandingkan nggak? Sebetulnya biaya pembuatan film superhero itu minimal ya. Minimal itu 80 miliar. Itu minimal 80 miliar. Gundala berapa? Oh, saya nggak tahu kalau Gundala berapa. Tapi kalau yang jelas ini tuh sekitar 24 miliar. Oke. 24 miliar itu artinya ya? yang terlihat di saya ya. Artinya yang diserahkan di saya diminta untuk memanage. Iya, ya kan. Termasuk udah film jadi itu. Udah termasuk pemain apa segala. Pokoknya saya dikasih modal seolah-olah saya dikasih modal 24 miliar, udah itu aja. Tapi di luar itu saya nggak tahu. Artinya ada biaya marketing apa segala macam saya tidak, tapi yang jelas 24 miliar itu. Ya kan? Nah, itu yang yang kita kelola, yang untuk dibuat dari mulai skenario sampai kemudian film ini jadi, bahkan sampai tadi malam itu. Padahal sebetulnya kalau mau dirunut, ditanya secara jujur gitu kan, apakah itu cukup? Enggak cukup sama sekali. Kita pengennya, wah pada saat kita editing selesai, berasanya justru malah pada saat setelah editing selesai gini kan, ketika editing kita ngeliat, wah kurang shot inilah, kurang adegan ini apa, terutama tadi itu. Itu nggak bisa ditambah ya? Sebenarnya bisa, kalau ada duitnya bisa. Oke. Mudah-mudahan didengar terus nanti. Amin. Ya. Itu sebetulnya. Jadi kan seperempatnya ya, seperempat dari yang ideal. Dari yang ideal, 80 miliaran ya. Iya. 80 miliar itu yang betul-betul bisa seperti film-film itu? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena kan saya juga belum pernah mendapatkan proyek sebesar itu kan. Insya Allah bisa. Tetapi kalau misalnya dihitung dengan Marvel, ya lebih dari itu sebetulnya. Marvel pasti jauh lebih dari itu. Tapi bahwa saya bisa menakar 40 sampai 80 itu sebenarnya ideal. Itu ideal sekali. Artinya syuting bisa dilakukan 3 bulan. Kan ini syuting cuma 38 hari saya syuting. Totalnya ya. Total 38 hari. Untuk membuat sebuah film superhero dengan adegan heavy action seperti itu, 38 hari tidak cukup. Bahkan saya syuting Habibie Ainun yang pertama itu tuh sekitar 38 hari. Itu buat drama loh.
ya kan. Ini udah drama, action, pakai CGI apa segala macam, itu 38 hari, ya kan. Itu sangat kurang. Bumi Manusia aja 50 hari saya syuting. Bahkan actionnya kalau bisa dibilang cuma adegan Darsam doang kan yang action, ya kan. Selebihnya kan drama yang totalitas, iya kan itu. Dan durasinya juga 11-12 hampir sama dengan Bumi Manusia. Artinya 38 hari sangat tidak cukup. Mestinya itu 38 kali 3. Jadi benar-benar 3 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau Marvel kan sampai 6 bulan, 7 bulan kan. Ini 3 bulan gitu. 3 bulan itu hanya syutingnya saja. Belum post production-nya. Tapi kalau kembali lagi kita mengikuti budget yang seperti itu, kita ngomong bisnisnya saja toh. Kalau uang 50 miliar, berapa dapatan perolehan penonton nantinya? Harus berapa itu? Harus berapa penonton? Iya. Margin, dapat PIP gitu ya? Betul, gitu. Nah ini tantangan nggak Mas? Karena sebenarnya kalau Gatot Kaca ini kan buat anak-anak sekarang ini mungkin nggak terlalu relate ya dibanding misalnya dia harus ketemu sama tokoh-tokoh Captain America. Nah Gatot Kaca ini agak jauh gitu. Ya sebetulnya sama halnya dengan Captain America gitu kan. Captain America itu siapa sih? Namanya juga Amerika kok, ya kan, namanya juga Amerika. Nah, tapi kenapa kita bisa menerima itu? Ya karena pertama ceritanya relate, terus pembuatannya meyakinkan, ya kan. Jadi apalagi ini sekarang Gatot Kaca semua orang tahu kan Gatot Kaca itu apa. Tinggal bagaimana kita meyakinkan bahwa produk ini layak diterima, itu aja sebetulnya. Jadi bukan pada tokohnya, tapi bagaimana produk ini bisa masuk akal, bisa betul. Diterima. Katakanlah orang Iron Man, ya kan, orang nggak ada yang tahu dulu Iron Man itu seperti apa. Superman aja lah. Superman ini zaman saya kecil juga apa sih ini belum tahu. Tapi ketika datang ke gedung bioskop, orang lihat ada orang terbang, kita percaya. Ya, dia bisa terbang, kita percaya. Yang penting kan itu, ya kan. Nah, bagaimana caranya membuat orang percaya bahwa orang bisa terbang? Nah, tinggal gitu aja sebetulnya. Jadi tantangan kita. Bagaimana saudara mewujudkan? Gitu sebetulnya. Ya, Mas saya coba agak flashback ke belakang gitu ya. Kan udah belasan tahun, berapa dari 2004? Ya. Brownies ya. Ya produksinya pasti sebelumnya kan. Sampai sekarang udah 2021. Nah, kalau Mas Hanung udah sejauh ini udah dengan berbagai film yang sudah diproduksi, yang box office. Siapa sih orang yang paling mempengaruhi karir Mas Hanung itu kalau sampai sekarang? Yang mempengaruhi karir saya itu sebetulnya kawan-kawan yang ada di dalam komunitas yang saya bentuk ini, yang kami bentuk di Dapur Film. Jadi saya kan lahir dari Sanggar sebetulnya. Di Jogja itu kan lahir dari Sanggar. Orang tua saya bukan orang film, bukan orang seniman. Orang tua saya benar-benar murni pedagang, berwira swasta gitu kan. Murni betul-betul yang ngajarin saya berkesenian itu betul-betul Sanggar. Pada saat itu kan Sanggar yang saya ikuti kan Sanggar Anom, ya kan. Sanggar Anom dididik oleh Mas Gentong HSA namanya, gitu kan, seorang seniman yang sangat senior pada saat itu dan cukup berwawasan acting, berwawasan drama yang bagus. Dari situ saya kemudian dikenalkan oleh kehidupan seni itu relate dengan kehidupan realitas kehidupan seperti halnya yang kita jalani. Jadi buat kami pada saat itu yang namanya seni itu tuh harus cermin dari realitas sosial yang ada. Itu yang ditanamkan di dalam kepala saya itu seperti itu. Jadi seni yang jauh dari realitas sosial itu tuh dianggap seni salon lah intinya. Ya kan, seni yang ngawang-ngawang gitu segala macam itu erat sekali buat saya. Nah, pada saat saya hijrah ke Jakarta, terus kemudian saya kuliah di Jakarta, saya ke Jakarta, yang saya temui adalah Teguh Karya. Teguh Karya pada saat itu memiliki teater populer. Situasinya hampir sama seperti halnya sanggar-sanggar yang ada di Jogja. Maka di situ ketemu Pas Alek Komang, ketemu Mbak Ayu Azhari pada saat itu. Terus ketemu banyak seniman-seniman, aktor-aktor, ya kan, penata artistik, menata kamera segala macam. Di situ saya seperti menemukan dunia di luar Jogja yang hampir sama kaitannya. Itu di teater populer. Nah, pada saat itu kebetulan Pak Teguh sudah terlalu sepuh, sudah terlalu tua untuk ngajarin. Ini tahun berapa? 96. Oh, 96 udah. 96. Dia udah menjelang akhir itu. Udah menjelang akhir sebetulnya, dan kebetulan film yang saya ikuti pada saat itu saya magang itu ternyata film terakhir beliau tanpa saya sadari. Judulnya Perkawinan Siti Jubaidah pada saat itu. Nah, setelah itu Pak Teguh bilang bahwa kamu harus sekolah di IKJ. Padahal saat itu saya nggak mau sekolah.
Jadi betul-betul tidak ada yang meng-guidance saya selain sanggar itu tadi kan sebetulnya. Nah, pada saat itu Pak Teguh meminta saya untuk sekolah di IKJ. Jadi sebentar, dari FEUI keluar dulu ya, baru bergabung dengan para Keluar seniman dulu, itu. iya. Sebenarnya nggak ada kata-kata keluar. Ya, pokoknya terusin aja. Nggak kan, nurusin ya. aja, saya tinggal gitu. Ada kesempatan untuk ke Jakarta ke temannya Pak Teguh, saya manfaatkan itu. Dan kemudian saya bilang sama orang tua saya kayaknya di sini aja deh. Ya, tapi ternyata Pak Teguh meminta saya itu malah kamu kuliah aja gitu kan. Jadi kayak nggak diterima gitu di teater populer karena memang kondisi teater populer pada saat itu sedang tidak lagi kayak sanggar dulu mendidik, itu udah enggak gitu. Karena Pak Teguh merasa jadi aja gitu. dia mau terima jadi aja. Jadi mendingan kamu sekolah dulu, nanti kalau udah sekolah, kalau mau berkarya bersama teater populer, ya silakan datang aja ke teater populer segala macam gitu. Nah, akhirnya kemudian saya masuk ke IKJ pada saat itu. Nah, di IKJ ketemu sama teman-teman semua dengan komunitas film apa segala macam. Di situ kemudian cikal bakalnya dapur film akhirnya. Jadi saya membentuk komunitas. Dari dulu memang namanya dapur film ya? Dari dulu sebetulnya kita kebingungan aja, maksudnya kasih nama apa ya, segala macam. Kita kepikirannya adalah dapur karena kan kita kontrak di rumah yang kecil antara ruang tengah sama dapur itu. Oh itu memang literally dari tempatnya. Literally dari tempatnya gitu loh. Terus kita berpikir bahwa ya kita memang tukang masak sih, gitu kan, tukang masak film gitu kan, tukang masak film. Jadi kita pada saat itu tidak tahu apa itu namanya production service. Kan ada tahu namanya PT yang bergerak di bidang production service. Ya kan, ada istilah vendor apa segala macam. Kan kita nggak tahu pada saat. Pokoknya intinya ya kita tukang membuat film aja lah gitu. Karena kita tukang membuat film, kemudian dan sifatnya komunitas, jadi itu adalah ruang buat kita semua untuk belajar film bareng. Karena di konsep yang di Jogja, konsep yang Pak Teguh kasih itu kan sebetulnya di teater populer kan belajar bareng. Ada satu kasus ya kan kita pecahkan bareng-bareng karena ya kebetulan saya yang sekolah film mungkin ada guidance lah, ada juklaknya, petunjuk pelaksanaan. Udah ada teori-teori, tapi belum tentu juga teori-teori itu bisa memecahkan persoalan. Ya kan, bahkan mungkin bisa jadi ada kasus yang kita terima sama sekali jauh dari apa yang pernah kita pelajari dalam teori. Jadi itulah dapur film akhirnya kemudian jadi semacam lab. Tempat nongkrong, lab apa segala macam. Ya, kalau ditanya soal pengaruh dari siapa segala macam, murni benar-benar dari gesekan antar teman di situ gitu loh. Oke, kalau dari Pak Teguh Karya apa yang paling bisa dipelajari dalam hubungannya dengan karir Mas Hanung? Kalau Pak Teguh itu yang saya pelajari adalah gurumu adalah diri kamu. Pak Teguh selalu menekankan itu. Gurumu itu diri kamu sendiri. Jadi mau kita kasih kamu banyak ilmu apapun segala macam, kita hanya output, hanya kayak semacam resource yang sebetulnya tanpa saya pun kamu bisa mencari resource ke yang lain. Jadi bukan kemudian Pak Teguh selalu bilang bukan kemudian saya ngajarin kamu terus kemudian menjadi besar terus saya yang sangat berperan buat kamu, enggak. Yang berperan buat kamu murni adalah diri kamu sendiri. Gurumu adalah diri kamu sendiri. Itu yang saya terapkan kepada filosofis ya, bukan ke teknik. Nah, akhirnya itu aplikasinya ke dalam teknik. Jadi pada saat itu gurumu adalah diri kamu sendiri. Bagaimana Pak Teguh mengaplikasikan dirinya sebagai guru dan juga sebagai guru buat dirinya sendiri itu betul-betul dilihat bahwa ketika dia memecahkan kasus. Jadi misalnya dapat skenario dengan setting rumah, terus plus di samping rumah ada juga rumah itu rumah tetangga, rumahnya tokoh utama, terus ada tempat gedung perkawinan, ya kan? Itu kasus kan itu, gimana cara saya harus syuting segala macam, itu kan sebuah masalah. Dia dipecahkan dengan apa? Dipecahkan semuanya hanya ada di dalam sanggar dia. Jadi bagian di sini adalah rumahnya tokoh utama kita, bagian di sini adalah gedung perkawinannya, bagian di sini adalah gitu di dalam satu komplek itu. Terus kalau toh jauh-jauh keluar, itu hanya keluar beberapa gang. Jadi enggak sampai keluar. Ini berarti yang gamplong itu dari sini. Nah, saya mengambilnya dari situ. Jadi saya melihat bahwa emang membuat film itu seperti ini, Pak ya. Ya kan? Karena kan pada saat itu kan pikiran saya kan yang namanya film itu kan wah besar. Karena kan tontonan kita kan tontonan Hollywood kan. Cut Nyadin kan kalau Pak Teguh Karya. Bukan, jadi bukan Pak Teguh. Dua tanda mata. Iya, dua tanda mata gitu kan. Kan kayak besar apa segala macam. Nah,
Terus saya nanya pada saat itu, terus 2 tanda mata, terus waktu itu saya nggak begitu ini sama 2 tanda mata, November 1828. Sorry, tadi November. Nah, November 1828, saya nanya, November 1828 itu bikinnya juga kayak gini. Iya, persis seperti ini. Padahal kita melihatnya gede, gitu. Cuma masalahnya kalau 1828 itu tidak di Jakarta, tapi di Jogja. Jadi saya, Pak Teguh bilang begitu, saya menggunakan satu komplek desa, saya manfaatkan itu jadi studio saya. Jadi dia ketemu rumah utamanya, kan rumah utamanya kan berhadapan-hadapan itu. Ya kan? Ternyata berhadapan-hadapan, kelihatannya tuh kayak jauh-jauh, ternyata berhadapan-hadapan. Nah, saya setelah Pak Teguh cerita seperti itu, saya buktikan. Saya pulang ke Jogja ke lokasi Bantul itu, kemudian bukan ke lokasinya November 1828 itu. Ke lokasi 1828, kemudian saya lihat betul rumahnya berhadapan-hadapan betul apa enggak? Ternyata memang betul berhadapan-hadapan. Jadi settingnya masih ada ya? Settingnya masih ada. Pada saat itu ya, tahun 2000 saya kembali ke sana lagi tuh, saya melakukan apatilas 1828, saya lihat, oh ini setting rumahnya ini. Ternyata memang satu lokasi itu. Kalau tuh ada lokasi yang keluar, itu di Parangtritis. Jadi itu kan jaraknya antara Parangtritis dengan lokasi itu tuh nggak nyampe 2 jam. Nggak, bahkan cuma 20 menit gitu kan. Nah, memang lokasinya dekat dengan Parangtritis kan. Jadi konsep gurumu adalah diri kamu, itu betul-betul diaplikasikan melalui itu tadi, bagaimana caranya dia memecahkan kasus. Kan ketika kita mendapatkan skenario dengan budget yang cuma segini, ya kan itu kan masalah besar. Kan? Budget itu tidak pernah berbanding lurus. Budget itu ide itu selalu lebih tinggi daripada budgetnya. Karena ideal ya. Sama seperti Gatot Kaca pun juga seperti itu. Nah, di Gatot Kaca ini saya mengaplikasikan semuanya itu. Gatot Kaca, Bumi Manusia, apa segala macam. Termasuk juga Sultan Agung. Itu ya kan? Semua ya. Itu semua saya aplikasikan, ilmu-ilmunya dari Pak Teguh itu semua saya aplikasikan di situ. Jadi saya mencari satu lokasi yang bisa kita jadikan untuk berbagai macam set di situ, ya kan, untuk kita jadikan satu film di situ. Dimulai dari Sultan Agung, kemudian habis Sultan Agung, Bumi Manusia, Habibie Ainun 3, baru kemudian terakhir ini Gatot Kaca masuk di situ gitu loh. Habibie di situ juga ya? Habibie Ainun 3. Habibie Ainun 3. Reza juga ya, gitu. Nah, kalau yang dari tadi Sanggar yang di Jogja apa yang mempengaruhi tadi? Kalau Sanggar yang di Jogja itu tuh sebetulnya bahwa pengenalan awal aja. Ya, kalau Sanggar itu berarti saya dikenalkan bahwa manusia itu setiap kali kita menjalani proses itu tuh seperti gelas. Ya, gelas inilah, botol lah katakanlah. Jangan ada merek. Sorry, pakai ini ya. Ya, ini bawahnya kayak botol ini. Jadi manusia itu seperti botol, ya kan? Jadi kalau kita itu diisi ilmu, diinstal gitu kan, diinstal program itu kan teh misalnya gitu kan. Kalau kita mau mengisi ini menjadi sirup, maka tehnya kan harus dibuang dulu. Harus dikosongkan dulu. Jadi ketika saya membuat film Sultan Agung, kan itu saya install tuh kepala saya, tubuh saya, tentang Mataram, apa segala macam. Nah, setelah itu saya mau bikin film Gatot Kaca misalnya. Ya ini harus saya buang dulu. Jadi tidak ada yang namanya orang hebat itu buat saya nggak ada. Ya kan? Yang ada adalah orang biasa. Gitu loh. Semakin biasa orang itu semakin hebat dia. Kenapa gitu. Karena harus belajar lagi. Karena dia harus mengosongkan terus. Loh, mengosongkan tubuh itu susah banget loh, Mas. Kadang-kadang egonya nggak mau gitu kan. Kadang-kadang ada perasaan bahwa wah gua udah di atas ini gitu kan. Itunya yang selalu membuat botol tadi itu yang tadinya kosong jadi enggak. Formulanya gini, saya maunya begini gitu ya. Maunya begini. Kalau mau teh ya udah teh ini kemarin yang makanya itu kemarin kan yang laris kok. Ngapain? Kemarin laris ya. Kemarin saya bikin teh laris kok. Kenapa saya harus bikin kopi? Kenapa saya harus bikin itu? Nah, saya kadang-kadang terjebak pada environment yang selalu membutuhkan teh terus. Iya kan? Apa environment pasar maksudnya? Ya pasar. Pasar itu tuh selalu dimanifestasikan dengan produser, investor yang selalu pengen mencari aman gitu kan. Yang namanya juga investor selalu pengen mencari aman ya. Jadi menghadapi segala sesuatu hal yang sifatnya baru gitu kan, mereka selalu khawatir apa segala macam. Nah, ini Pak Teguh melakukan itu sebetulnya. Cuma ketika saya mau mengorek yang itu ya kan, Pak Teguh sudah tiada pada saat itu, sudah meninggal. Ya, padahal saya kepengen banget mengorek bagaimana sih cara kamu meyakinkan produser atau meyakinkan investor untuk membuat 2 tanda mata.
untuk membuat apa namanya November. November 1828. Yang film-film sangat festival itu Iya, ya. film-film yang sangat festival dan saya juga pengen tahu banget pada saat itu berapa sih nominalnya Untuk memproduksi untuk itu. memproduksi dan berapa nominal penontonnya yang didapat pada saat itu untuk 1828 apa segala macam itu kan. Oh, iya, Taunya kan wow box office lah kita. Tapi yang jelas yang pada saat itu yang saya tahu piala citranya luar di rumahnya banyak itu. sekali. Ya kan, untuk yang November 1828 itu semua piala citra dapat semua dari mulai sutradara, artistik, pemain apa segala macam, tata kamera semua dapat semua. Itu aja yang saya tahu. Tapi soal bisnisnya saya nggak begitu tahu. Belum Makanya bisa belajar ya. saya pengen tahu banget tentang itu. Beliau sudah sakit pada saat itu. Dan beliau sakit kan pada saat pasca 98 kan. Jadi ketika terjadi rame-rame 98 dan menggerus teman-teman dari minoritas apa namanya Tionghoa gitu kan. Itu membuat beliau langsung drop ya. Dari situ sakitnya beliau dan merasa terasing segala macam itu. Ya, Mas ini kalau Mas Hanung saya nggak tahu apakah ini sama dengan Teguh Karya atau yang lainnya, tapi kalau Mas Hanung itu kan ciri khasnya itu air mata, betul nggak sih? Tangisan ya. Jadi orang betul-betul melihat filmnya Mas Hanung itu ya pulang dari gedung bioskop itu ya berdeleweran mata gitu kan, termasuk Kartini, apalagi ya. Nah, itu memang Mas Hanung itu tadi karena formula atau memang spesialis Mas Hanung itu di situ? Gitu. Enggak, saya sebenarnya menyukai drama, udah itu aja. Saya menyukai drama dan drama itu tuh sebetulnya tidak harus melulu air mata, tapi drama itu yang jelas sesuatu kehidupan yang bisa dijadikan tempat untuk orang tuh bercermin. Sebetulnya kan itu tuh. Jadi karena apa? Seni tidak bisa dipisahkan dari itu. Jadi pada saat saya membuat film Ayat Cinta, ya kan, pertama kali film Ayat Cinta, ketika saya baca itu kan, saya merasa bahwa ini nggak relate ini, ya kan, ini nggak relate. Apanya yang nggak relate? Nggak relate dengan kehidupan yang sekarang gitu loh. Saya merasa itu terlalu ngawang-ngawang. Apa settingnya atau ceritanya? Ya? Ceritanya. Kalau settingnya itu bisa di mana saja, kan. Tapi ceritanya itu nggak relate seorang laki-laki miskin hanya karena dia beriman, maksud direbutin tiga orang cantik-cantik, ya kan? Ada yang dari Jerman, ada yang dari apa namanya Mesir, ada yang dari Jombang apa segala macam, cantik-cantik semuanya gitu kan. Terus dia tinggal kayak milih gitu kan. Waduh, kok begini banget sih gitu kan. Nah akhirnya kemudian saya ingat pesan dari tadi itu apa namanya dari guru saya ya kan Mas Gentong apa segala macam harus relate dengan situasi sosial yang ada di sekitarnya. Maka kemudian yang saya cari di dalam apa namanya di dalam lembar-lembar halaman itu, halaman novel itu ya ada sesuatu yang relate. Pertama adalah ta'aruf. Ya kan? Oh, ta'aruf itu ternyata ada tuh di dalam Islam, pacaran. Nah, itu yang saya adu-adu itu. Ya kan, terus kemudian bahwa mereka anak-anak dari Indonesia bisa sekolah di Mesir dan hidup tinggal di Mesir itu seperti apa, itu yang saya cari. Jadi saya datang. Risetnya. Iya, itu yang saya cari. Nah, hal-hal yang sifatnya yang seperti itu, yang relate dengan kehidupan itu, yang kemudian kami membuat skenarionya. Jadi bukan novelnya yang saya yang saya copy paste ke dalam skenario, tetapi hal yang relate itu yang saya taruh ke dalam skenario, itu yang saya aduk-aduk di situ bersama Salman Aristo dan Gina Esnur ya kan pada saat itu ya. Kebetulan Gina kan perempuan kan. Jadi dia mewakili perasaan perempuan. Perspektif perempuan. Dan buat saya itu penting sekali gitu kan di situ. Nah, itu yang akhirnya kemudian drama itu tadi, drama kehidupan dalam Ayat-Ayat Cinta itu bisa relate di dalam masyarakat. Dan persoalan air mata dan segala macam itu udah bukan tanggung jawab saya mereka mengeluarkan air mata atau tidak. Tapi yang penting adalah ada sebab akibat tadi tuh. Ada sebab akibat yang sangat yang sangat masuk akal, reasonable, itu yang membuat manusia penonton tersentuh. Ikut hanyut di dalamnya. Tapi kalau tidak relate, mau itu pemainnya nangis sampai delewer ya, tetap penonton malah ketawa. Apaan sih ini gitu. Seperti itu gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya kayak ada semacam formulanya Mas Hanung kan. Jadi apapun filmnya itu ada satu scene atau satu bagian yang memang betul-betul mengeksploitasi perasaan penonton gitu. Ya tadi bahkan Kartini, apalagi Bumi Manusia kan. Orang ya pasti keluar dengan sebetulnya itu tergantung dari cerita yang itu konsekuensi logis dari cerita. Misalnya seperti Bumi Manusia ya kan. Kenapa Bumi Manusia yang kita filmkan gitu kan? Kenapa tidak
Yang lain, Pak mangir itu kan, mangir karena kayak Pak Pram yang lain, kenapa enggak cerita dari Blora atau apa gitu kan? Kenapa Bumi Manusia? Ya memang Bumi Manusia selain itu peminatnya banyak, ya kan? Maka kemudian di dalam memang ada drama kehidupan yang memang bagaimana terpisahkan orang yang terpisahkan hanya karena berbeda kasta itu loh, berbeda satu pribumi dan satu bukan pribumi. Hanya itu aja tuh sebetulnya yang membuat ini kayaknya menarik dan ini terjadi di dalam masyarakat kita. Gitu loh. Artinya masyarakat kita itu udah drama duluan kan. Indonesia itu kan, jadi Asia itu kan, Indonesia itu kan betul. Banyak sekali toh sebenarnya kalau kita melihat di kasus-kasus yang ada di sosial media gitu kan. Yang baru-baru ini yang lagi saya baca lagi misalnya kasus JIS gitu kan. Jakarta International School yang pada saat itu terjadi. Iya kan itu kan ternyata itu kan ada drama di balik itu semuanya. Enggak serta-merta sesederhana bahwa ternyata yang melakukan kekerasan seksual adalah A terhadap B terus kemudian A ini jahat ini jahat. Ternyata enggak sesimpel itu. Ternyata A ini ternyata tidak melakukan itu tetapi oleh environment, oleh masyarakat sudah dijudge seperti itu. Nah, itu kan drama, Mas, gitu kan. Jika kalau kita mau bercerita soal itu aja, satu episode tentang cerita itu aja, itu sudah menyentuh. Gitu loh. Jadi memang soal air mata dan tidak air mata, itu tuh sebetulnya konsekuensi dari pilihan kita mau membuat film apa, gitu loh. Kalau saya membuat film Gatot Kaca, tentunya air mata ya minim sekali kan dibandingkan dengan bak-bak tembak-tembakan apa segala macam. Tapi minim lah ya. Meskipun ada drama sifatnya air mata maksud saya. Drama sifatnya air mata itu sifatnya minim. Yang ada adalah drama bagaimana orang yang pengen permusuhan, orang yang kepengen menguasai satu sama lain. Orang yang tidak berdaya kepengen berdaya, orang yang berdaya semakin berdaya, semakin ingin menguasai kan gitu-gitu loh Mas. Mungkin nggak banyak yang atau belum tidak semua paham apa sih membedakan produser dengan sutradara di film itu ya. Jadi bisa. Jadi begini. Jadi produser itu tuh adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memproduksi sebuah film. Itu adalah produser. Jadi orang mengira bahwa yang namanya produser itu tuh orang yang punya duit, ya kan? Bukan. Produser itu adalah orang yang punya kemampuan secara teknis dan juga secara manajerial untuk memproduksi sebuah film. Dan produser ini betul dia yang mengangkat sutradara, memilih pemain, memilih penulis skenario, mencari uang dan mencari investor. Ya kan itu seorang produser, gitu kan. Nah, di atasnya produser adalah seorang eksekutif produser. Nah, eksekutif produser itu adalah seorang yang memiliki dana, uang. Eksekutif produser yang punya uangnya. Yang punya uang. Yang kepentingan berapa sih jumlah penonton yang harus dapat? Betul. Nah, bisa juga seorang eksekutif produser itu punya uang, dia punya ide membuat film. Tapi ide saja. Misalnya saya kepengen membuat film dari novelnya Pak Pramudia, misalnya. Ya kan? Nah, itu seorang eksekutif. Ya kan saya punya uang, terus dia mencari seorang produser untuk tolong dong dari novel ini terjemahkan menjadi sebuah skenario dan menjadi sebuah film yang menyentuhnya seperti persis seperti ketika saya membaca novel tersebut. Nah, itu kemampuan seorang produser. Bukan sutradara ya? Bukan. Produser dulu. Produser melihat dulu, dari produser kemudian dia memilih sutradara mana yang pas. Yang kira-kira bisa mewujudkan itu semua. Dan bisa bekerja sama dengan si produser tersebut. Ya kan? Nah, karena itu makanya pada saat Bumi Manusia kan terjadi banyak sekali turunan-turunan, terjadi banyak sekali sejarah pembuatan filmnya dari mulai awal gitu kan, dari Mbak Mira, Mas Garin, dan akhirnya kemudian ke Pak Navin apa segala macam. Itu karena memang pertama kali dari eksekutif produser bernama Pak Hatuk yang membeli itu hak ciptanya, mengangkat seorang produser siapa di situ. Kebetulan pada saat itu kan Mbak Mira, gitu kan, Mbak Mira kemudian mengajak Mas Riri sebagai sutradaranya apa segala macam gitu kan, terus kemudian berpindah ke Mas Garin. Mas Garin pada saat itu sebagai produser itu. Memang Mas Garin dikenal sebagai sutradara, tetapi Mas Garin mendapatkan pelimpahan dari Pak Hatuk sebagai seorang eksekutif itu sebetulnya menjadi produser sebetulnya. Nah, sebagai halnya juga ketika Pak Navin. Nah, Pak Navin itu eksekutif produser sekaligus produser. Tapi pada saat itu ternyata kalau di Falcon itu eksekutif produsernya Pak Navin,
tapi ada produsernya namanya Bu Erika. Oke. Itu produser Nah, yang yang milih pemain itu sutradara atau yang produser? memilih pemain produser. Produser ya. Produser tentunya Harus diskusi. harus diskusi dengan seorang sutradara. Jadi ketika waktu itu memilih Iqbal misalnya itu, Iya, yang memilih Dilan itu Iqbal produser. itu adalah produser, tapi kemudian diserahkan nggak kepada negosiasi dengan Mas sutradara. Hanung? Ada negosiasi dengan saya, ada. Hmm. Pasti ada. Kalau Iqbal bagaimana? Nah, saya kan nonton Dilan dan kemudian ketemu sama orangnya pada saat itu kan. Ketika ketemu orangnya, jawabannya seperti halnya yang saya tulis di dalam Iya, iya. blog saya itu, gitu kan. Bahwa Sorry. memang dia Dan punya tapi itu. sebelumnya ada nggak bayangan Mas Hanung siapa sih yang harus jadi Mingke gitu? Kalau harus sesuai dengan skenario, harus sesuai Hukum. dengan novel, umur 19 tahun, iya kan, dan pinter. Saya ada dua pada saat itu. Satu Iqbal, yang Iqbal satu menang udah. pikir. iya, udah. Satu Iqbal, yang satu Emir Mahira. Imer Mahira. Emir Mahira itu yang main Garuda di Dadaku pada saat itu. Hmm. Dua-duanya juga lulusan Kanada kalau tidak salah. Hmm. SMA-nya di Kanada. Oke. Nah, kalau waktu itu kalau tidak bicara tentang apa ya, tentang famous atau tidak famous, Kan Dilan selebritas udah luar biasa. Jadi dia Dilan luar lebih biasa, mudah ya kan, masuk. itu Emir yang kan. Tapi persoalannya kan karena dua-duanya memiliki acting yang sama, maksudnya kemampuan acting yang sama. Ya kan, kemampuan acting yang sama, cuma memang pembedanya memang satu yang lebih famous. Pinternya sama, pembaca novelnya sama, bahkan Iqbal malah lebih sudah menganalisa novel tersebut menjadi sebuah paper, kan gitu. ya? Oh iya, pada saat itu. Jadi ketika saya nanya, Iqbal, kamu udah baca belum novel Bumi Manusia? Kalau dia membaca, kalau dia jawabannya, apa itu Mas? Nah, Saat itu juga saya akan cancel. pilih yang satunya lagi. Saya akan pilih yang satunya. Mau perang deh di situ, gitu loh, ya kan? Karena ini urusannya kan Bumi Manusia. Gitu Jadi kan. ini proses negosiasi produser, sutradara itu. Sutradara di situ ya? itu, ya kan. Jadi, nah di sini ketika saya menjadi seorang produser, ya kan, itu jadi saya semakin memahami bagaimana seorang sutradara dan seorang produser mestinya harus berbuat, ya kan, gitu. Itu betul-betul saya betul-betul sekarang saya lagi memahami dimulai dari film MKM Coming. Ya kan, yang dapat penghargaan juga di Tempo gitu kan. Itu saya selaku produser betul-betul yang pernah juga nyutradarai itu betul-betul gatelnya minta ampun pada saat itu kepengen ngoprek-ngoprek, pengen ikut terlibat di dalamnya gitu loh. Produser nggak boleh ikut campur ya? Produser kan sudah ada sutradara, kenapa dia harus harus percayakan kepada seorang sutradara. Yang penting adalah produser itu menjaga agar supaya kreatifnya itu tidak melenceng kemana-mana. Harus on track sesuai dengan apa yang disepakati bersama, gitu loh. Baik itu dari eksekutif produser maupun dari produser, kan udah kesepakatan. Gitu. Jadi sutradara digaji oleh produser ya? Sutradara digaji oleh produser. Nah, karena itu makanya kadang-kadang pada saat saya membuat Ayat-Ayat Cinta gitu kan, saya memang pada saat itu menempatkan sebagai sutradara itu. Wah, tapi ternyata saya punya naluri seorang produser juga gitu. Itu yang kadang-kadang berantem dengan produser itu kan seringan idealismenya berbeda itu kan karena kadang-kadang seorang sutradara itu punya naluri produser namanya. Kalau sutradara itu berapa? Ini saya membuka dapur. Kalau berapa paling tinggi waktu itu berapa? Apanya? Yang pernah diterima Mas Hanung sebagai sutradara? Oh, sutradara itu dari sekitar 100 juta ya kan sampai 600. Oh, 600. 600 500. 500. Mas Hanung 600 ya? Saya tertinggi 600. Film apa tuh? Gatot Kaca. Oh, ini yang sekarang. Iya, Gatot Kaca itu 600, tapi itu hanya menyutradari aja ya. Tapi kalau ada tambahan penulisan skenario, saya juga terlibat menjadi produser apa segala macam, itu saya minta tambah sebagai sutradara. Ya, jadi untuk sebagai sutradaranya 600, tapi untuk hal-hal yang lainnya itu sekitar 200. Jadi saya terima benar-benar 800 untuk untuk Gatot Kaca. Ya kan. Cuma itu 800 itu pada akhirnya terus kemudian nggak resmi saya terima 800 bagaimana Bumi Manusia. Ya, saya tidak kalau Bumi Manusia kalau tidak salah itu sekitar 400 ya kan 400, tapi sebagaimana ijab kabulnya di awal waktu itu saya nggak mau terima speser pun apapun dari Bumi Manusia, maka 400 itu saya limpahkan kepada artistik, saya balikin semuanya ke artistik buat nambahin artistik buat nambahin ini apa segala macam gitu. Yang mana itu di luar nggak pengen memonetize karyanya Pak Pram gitu ya ininya.
Enggak, kalau memang bumi manusia memang enggak. Gitu kan. Dan rata-rata kalau saya mempunyai dana yang ekstra, gaji yang ekstra, kayak Gatot Kaca, gaji yang ekstra, saya kembalikan semuanya kepada artis. Apalagi Gatot Kaca ini kan film saya pertama tentang superhero, jadi kan saya harus bertaruh kan. Harus ada impresi. Harus ada memberikan, harus bertaruh. Nah, kadang-kadang pertaruhan saya itu saya mengambil dari gaji saya. Ya, tapi kan? 400-600 itu kan dikerjakan dalam sekian bulan ya. Sekian tahun, ini kan dari tahun kemarin, dari 2 tahun. Kalau dikonversikan per bulan ya sebetulnya nggak cocok gitu kan. Lebih kalah sama YouTube ya. Sebagai film. Ya, YouTube channel YouTuber gitu. Tapi untuk menjadi subscriber 2 juta, 1 juta itu juga pekerjaannya nggak gampang. Harus rutin bikin. Itu harus udah lebih gila dari stasiun televisi itu. Masa? Oh iya. Saya mengalami itu soalnya. Saya kan sekarang kan punya YouTube channel The Bramantyo Channel, subscriber sama anak-anak. Kan? Anak-anak saya itu kan 480.000 subscriber. Kalau tidak salah segitu. Untuk mencapai 100.000 aja, saya harus membuat konten 1 hari itu tuh 1 syuting 1 kali. 1 hari harus syuting. Jadi betul kecor. Jadi harus kerja 1 hari harus syuting, 1 hari harus syuting. Bayangkan kalau saya melakukan itu. Ya kan, itu lebih gila daripada syuting film. Kalau syuting film kan cuma 2 minggu, 3 minggu, setelah itu editing, masih bisa bikin skenario lagi sambil ngedit, itu nggak bisa saya. Dan saya harus dipaksa untuk bikin konten. Apa kontennya sekarang? Masa kontennya cuma pamer ini, pamer itu, apa segala macam, ya kan? Makanya yang terjadi kan akhirnya kemudian itu kan, saya mau ke swalayan mau belanja jadi konten, saya mau ke tempatnya Mas Budi ke rumah jadi konten, jadi begitu gitu. Kalau kita bicara soal kegagalan nih, apa film yang menurut Mas Hanung saya nggak puas nih, baik apapun lah ukurannya, bisa penonton atau bisa kualitas? Gitu. Saya merasa paling gagal dalam pembuatan film itu Benyamin. Benyamin Biangkerok. Itu saya merasa gagal karena saya membuat sebuah kesalahan besar di situ. Kesalahan saya adalah saya menerima sebuah pekerjaan yang saya nggak tahu. Oh, maksudnya? Saya nggak tahu, maksudnya nggak tahu tuh, saya nggak paham, saya harus membuat film apa, ya kan? Biasanya tuh saya paham, ya kan? Misalnya seperti Jomblo kan saya tahu, ini film komedi, ini film dari novel gitu kan. Tapi kalau Benyamin saya nggak tahu, saya nggak paham. Karena sebetulnya kan saya pernah ditawarin untuk membuat film Warkop, ya kan? Warkop yang Reborn itu kan, itu membuat. Saya nanya di situ bahwa ini apa? Ini biopik? Enggak, bukan, remake. Oke, remake itu maksudnya kalau remake berarti ada aktornya berperan menjadi misalnya kalau Benyamin berperan menjadi Pengki dalam Biangkerok. Orang yang diperankan Benyamin ya. Orang yang diperankan Benyamin. Nah, kalau ini kan menjadi Dono. Maksudnya menjadi Dono dengan di belagak Dono terus kemudian bermain menjadi Dono. Ya kan? Kalau Benyamin kan dia tidak pernah menjadi Benyamin. Benyamin kan selalu menjadi Tarsan Kota. Benyamin selalu menjadi orang lain, menjadi Pengki, menjadi Babe, menjadi ini. Benyamin menjadi apa ini? Gitu loh. Nah, kalau Warkop kan Dono menjadi Dono, Kasino menjadi Kasino, Indro menjadi Indro gitu kan. Kalau Benyamin kan enggak gitu kan. Nah, saya ketika melakukan direction kepada aktor saya, si Reza Radian juga nanya, gue sebagai Benyamin, gue ngikutin Benyamin atau gue ngikutin Pengki? Karena Benyamin di Pengki sama Benyamin di Tarsan Kota beda. Benyamin itu aktor. Benyamin bermain di Intan Berduri, ya kan? Beda lagi, ya kan? Benyamin bermain di Babe, beda lagi. Saya harus bermain sebagai apa? Itu aja saya nggak bisa jawab. Akhirnya saya bisa jawab, lu bermain sebagai Pengki. Karena ini Benyamin Biangkerok. Gitu loh. Nah, akhirnya dia mempelajari tentang Pengki. Ya kan? Nah, tapi harapan penontonnya Benyamin Babe. Karena Benyamin Biangkeroknya kan nggak ada yang nonton. Iya. Gitu loh. Pengennya kayak biopik malahan ya. Nah, jadi itu yang karena saya bingung, ya kan? Akhirnya kemudian, akhirnya saya ngikut produser saya. Karena produser saya kan yang pernah berhasil membuat Warkop kan. Kalau begini gimana Pak? Kalau begini jadi gitu. Jadi ngikut saya. Gitu loh, ngikut apa maunya gitu kan, karena memang saya betul-betul nggak paham soal itu gitu loh. Jadi Benyamin yang jadi saya menganggap bahwa film itu tuh buat saya nggak
apa namanya? Tapi dulu kayaknya pernah ada rencana jadi 2 seri ya? Udah 2 seri Sekarang 2 seri tapi di di Disney Hotstar, Disney ya Hotstar, kan. ya. Udah memang skenario-nya 2 seri. Kita syutingnya 2 seri memang. Udah langsung syuting 2 seri. Tinggal editing saja sebetulnya dan kemudian akhirnya tayangnya di Disney Hotstar yang keduanya. Tapi baik yang pertama maupun yang kedua itu kan tapi diawali dengan satu apa ya? Kebingungan ya. Dengan satu kebingungan karena memang tidak apa namanya? Tidak paham aja gitu kan. Ya ada wahana baru. Ya buat bagi saya itu tadi yang namanya sebuah proses kalau kita berada di dalam sebuah sanggar, ya kan? Hasil itu tuh nomor nanti. Tapi yang paling penting adalah apa yang didapatkan dari hasil. Apa yang didapatkan itu bukan uang ya, tapi apa yang didapatkan itu lo dapat apa? Dapat pengalaman apa dari itu semuanya? Dapat ilmu apa dari itu semuanya? Ya, saya dapat ilmu itu. Dari Benyamin. Yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak. Tapi anehnya, film Benyamin lebih banyak penontonnya dibandingkan Kartini. Oh, iya. Kartini 700 530, Benyamin 700. Oke. Ya kan. Jadi buat saya juga secara ekonomi apa segala macam secara penonton Not bad gitu ya. not bad kecuali kalau dapat bahkan KM Coming pun yang dapat penghargaan di mana-mana coba dapat 100.000 penonton. Sultan Agung berapa? Sultan Agung lebih kecil lagi 30.000 padahal udah menang di Jogja Asia Film Festival sebagai sutradara terbaik terus dapat penghargaan film terbaik di Rusia. Di Rusia sampai orang Rusianya datang ke JAV memberikan piala sendiri ke saya itu Agung ya. Sultan Agung gitu kan tapi penontonnya 50.000 jadi buat saya yang saya maksud dengan kegagalan bukan di penonton tapi kegagalan itu kepada bahwa saya membuat secara kreatif itu tidak jujur gitu loh itu buat saya gagal gitu loh tapi dari ketidakjujuran itu sekalipun saya nggak jujur tapi tetap saya mendapatkan sesuatu ilmu yang luar biasa sebetulnya berarti oh ternyata saya dapat ini nih gitu kan dapat itu yang buat saya yang lebih penting sebetulnya. Oke. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir. Mas Andung kan tadi udah nyebut Mahabharata sebagai ultimate goal gitu ya. Yeah. Pokoknya Widodo yang pengen ini. Tapi ada nggak sih satu film yang Mas Andung itu ya pengen tapi rasanya nggak mungkin deh gitu. Ada nggak? Mahabharata? Mahabharata. Iya. Mahabharata kan belum kan, bukan nggak mungkin. Nggak mungkin tuh karena memang satu investornya yang besar. Harus besar ya? Harus besar. Berapa sih minimal bayangannya? Ya itu tadi yang saya bilang. Kalau mau ideal ini. 80 ya kan. Dan saya akan membuatnya menjadi sebuah universe gitu kan. Makanya ini menjadi salah satu cara saya untuk untuk masuk ke dalam universe itu dengan Gatot Kaca ini harus berhasil. Karena itu makanya buat saya gaji saya tadi itu kalau misalnya bisa saya investasikan ke sini, saya akan investasikan ke sini. Dan itu yang udah terjadi. Sekarang saya investasikan terus di situ. Gitu ya? Iya, saya. Dan itu sebagai produser apa sutradara kalau Mahabharata? Harus sutradara. Ya? Enggak, saya sebagai sutradara di situ meskipun apa yang saya lakukan itu sudah menjadi produser juga sebetulnya. Ya. Apalagi saya invest juga. Maksudnya saya invest dengan tenaga saya, bahkan termasuk juga gaji saya juga di situ. Dulu kalau nggak salah pernah mau bikin film Munir juga ya? Iya, dulu. Cuma aduh itu agak bisa nggak diceritakan kenapa gagal? Aduh, waktu itu tidak usah disebut nama. Ya udah sowan, udah ketemu di sana, udah ngobrol waktu itu saya sama Mbak Suci ya kan, Mbak Suci terus kemudian udah sama DOP saya sama Fauzan Rizal, kameramen saya juga gitu kan, udah pulang dari situ udah nemu pemainnya juga. Waktu itu bayangan saya pemainnya Ismail Basbet. Ismail Basbet sutradara film, sutradaranya Keluarga Cemara 2. Okay. Itu Ismail Basbet itu. Ini pemain harus jadi Munir ini Ismail Basbet pada saat itu. Dan pada saat itu Ismail Basbet masih kurus, jadi mirip banget sama Munir muda ya. Seperti Munir muda ya kan. Udah di situ, nah tiba-tiba saya dikirimin buku. Oleh seseorang gitu kan, dikirimin buku oleh seseorang, terus di dalam bukunya itu ada kartu nama gitu kan. Ada selipan nomor telepon gitu. Itu kartu nama seseorang. Dan seseorang itu bukan sembarangan. Saya tahu anjir ini tidak boleh disebut namanya nih. Nggak boleh disebut namanya. Tapi seseorang. Itu pasti tokoh luar biasa lah, yang bukan sembarangan di negara. Bukan sembarangan, dan kalau saya sebut namanya semua orang pada tahu lah. Okay. Ini seperti itu. Pokoknya saya dikirim buku, terus kemudian ada kartu namanya sekretarisnya. Nah, terus di balik kartu namanya itu ada nomor telepon dia. Ada nomor telepon, bukan telepon sekretarisnya, ya kan. Kalau Bapak mau menghubungi saya,
ini nomornya. Gitu. Saya hubungi. Itu bertepatan setelah pertemuan dengan Iya. dengan keluarga Mas Munir. Iya, seminggu setelah itu. Salah saya adalah saya upload. Saya upload sama Mbak Suci sama di makamnya beliau. Gitu. Saya upload itu. Terus kemudian kalau saya nggak salah lupa saya captionnya apa ya. Saya pokoknya caption menjurus ke arah film lah gitu pokoknya. Di Instagram ya. Di Twitter. Oke. Di Twitter pada saya itu Instagram belum begitu Populer. belum populer. Ya kan. Nah, seminggu setelah itu baru dikasih ada buku itu. Judulnya apa? Nggak usah lah. Itu orangnya ya sama ya. Sama. Oke. Akhirnya saya telepon, ya kan, yang terima sekretarisnya. Ditunggu sama bapak, kapan bisa silaturahmi apa segala macam. Ya udah, ketika itu saya akan silaturahmi ke sana. Ketika silaturahmi ke sana, ya mumpung lah kenalan lah apa segala macam. Orang yang selama ini kan kita tahu ada di balik layar, terus kemudian di balik politik apa segala macam. Namanya juga nama besar gitu kan. Saya langsung sowan ke sana gitu. Wah, aku tuh diterima berdua aja. Baik sekali apa gitu. Cerita tentang pengalamannya dia menjadi seorang tentara yang baik, nasionalis apa segala macam. Terus bagaimana dia menyelesaikan persoalan dengan apa ya? Dia pernah diutus untuk menyelesaikan kasus pemberontakan. Ya kan? Untuk kasus pemberontakan, terus dia ditangkap lah. Intinya ditangkap, disandra, terus kemudian dia bebas. Nah, bagaimana dia membebaskan itu, dia ceritakan ke saya. Bagaimana dengan menggunakan apa yang ada, saya bisa melumpuhkan 5 orang dalam sekaligus. Itu. Wow, ceritanya kan ke saya. Dia nunjukin lukanya, dia nunjukin apa ke saya. Itu kan udah tanda lah, Mas. Jadi itu kayak cerita tapi sebetulnya iya. Iya, itu kan macam-macam gitu ya. Habis dari itu, saya langsung WA. Waktu itu yang menghubungkan saya ke Mbak Suci, Mas Butet. Oke. Mas Butet kata, saya WA Mas Butet. Mas Butet, saya dipanggil sama Bapak. Nun sewu, saya nggak bisa melanjutkan. Jadi batal lah film. Batal film itu. Hanung Bramantyo, produser yang kita buka rahasianya tentang kenapa pembuatan film Mas Munir gagal ya. Tapi tadi banyak sekali pelajaran yang diperoleh dari Mas Hanung ya tentang proses kreatif pembuatan film. Terima kasih Mas Hanung. Sama-sama. Ya, kita bertemu kembali di Ini Budi episode selanjutnya. Tetap sehat. Terima kasih.